Tidak, bulan, Prabowo. PKI Bumi, PKI Liga. Yes, yes, yes. Ulangi lagi. Sekali lagi. Lagi. Enggak semangat masuk belakangan saya. Maju jaman. Siap, bulan, Prabowo. PKI Bumi, PKI Liga. Yes, yes, yes. Terima kasih Pak Fendi. Pak Ini tahun pembebasan, kepahlawanan dilepaskan. Yang lungkung dan yang putar, kembali bersorakan lagi tahun pembebasan. Kemarin tiba-tiba saya di SMS sama Sis Anit kayak, boleh dong ke Serpong gitu. Kita belum pernah datang ke sini. Kemarin kita baru ke ini ya, ke Kelor ya. Jadi nanti kita juga bulan depan tanggal 12 kita todong ketua kita ke Jonggol. Kita mau lihat kebun. Saya nggak bersaksi banyak karena di Todong juga nggak ada persiapan. Kemarin kita diundang ke Yayasan Tunanetra. Jadi kita diundang di situ, kita melihat di situ bahwa mereka itu tidak melihat tapi mereka percaya. Jadi di situ ketika kita masuk pas Cibubur ke sana, hati kita tuh hancur. Kenapa? Mereka itu tidak melihat tapi mereka luar biasa, lebih on fire, dan mereka itu punya apa ya? Kekuatan, punya talenta lebih dari kita yang diberikan Tuhan, kesempurnaan ya. Kita bisa melihat tapi secara dagingnya saya itu melihat mereka itu jujur, mereka pintar bernyanyi sementara saya nggak pintar bernyanyi, mereka pintar main musik sementara kita nggak bisa main musik. Jadi di situ seolah-olah saya itu seperti kayak di ini sama Inggris ya, nah lo ya dikasih sempurna aja nggak mau belajar, mereka aja yang tidak bisa melihat tapi mereka diberikan Tuhan kemampuan. Jadi saat kita pulang dari sana, puji Tuhan, ada yang pada nangis ya. Mungkin kita ke sana tidak kebetulan. Di situ kita diintrospeksi lagi bahwa kita harus bersyukur dalam segala hal. Amin. Ya, karena mereka nggak mau bilang mereka buta ya. Mereka bilang, Bu, dari kecil kita ini mati lampu katanya. Gelap, ketika mereka nggak mau ngomong. Jadi waktu itu setelah selesai ibadah, saya diajak ke kantornya ya sama pimpinannya. Dia bersaksi. Saya bilang begini, Pak, tahu nggak? Tidak semua orang punya panggilan, ya. Tidak semua orang juga di dalam panggilan juga tidak punya misi dan visi. Kalau saya termasuk orang yang punya misi dan visi. Jadi bagi saya ketika saya dipanggil Tuhan, saya harus punya tujuan sebelum Tuhan panggil saya. Jadi dari dulu memang orang tua saya yang mendiam ya, papi saya itu termasuk pendiri gereja di GKKD Riau, Pekanbaru. Jadi saya ambil apa yang dilakukan orang tua saya, legacy, warisannya diambil. Jadi saya juga dengan tim sebelum masuk pas Cibubur, kita memang sudah punya misi-misi bikin yayasan, terutama janda-janda. Jadi ditaruh di Lukas 1 ayat 27 nanti dibaca ya. Ibadah yang murni, yang sejati itu kita mengunjungi fakir miskin, janda-janda orang telantar. Jadi ketemu sama Cimaria ini tidak kebetulan juga, karena Cimaria juga orang termasuk pelaku firman yang di Yakobus 1 ayat 27 memberi orang sembako, makan-makan di jalanan. Dan sebelum juga ketemu kita memang turun ke jalanan ke orang-orang susah. Jadi sebenarnya kita bisa ya ketemu itu tidak boleh dijadikan Tuhan partner ya, seperti marketplace ya, berkolaborasi. Jadi seperti di Korintus 3 ayat 6 dikatakan, aku yang menanam, Apolos yang menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Jadi di sini tidak ada yang menuduh siapa yang hebat. Yuk kita saling membangun, saling mendukung, saling menyiram ya. Jadi ketika diundang juga ke Kelor, ya puji Tuhan ya banyak mengalami kesembuhan. Itu bukan karena hebatnya kita. Memang Tuhan sudah beracara hari itu yang urusan sama mereka mengalami kesembuhan. Jadi kalau kita di Cibubur itu memang punya misi-misi. Jadi doain saudara-saudara, saya memang dari dulu sama tim punya kerinduan beli lahan. Kita mau bikin rumah singgah buat orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Jadi kadang-kadang orang bilang, Bu Gisya kok ngotot banget kata gitu. Kok beli lahan sampai kalau bisa harta saya jual buat itu.
Amin, saudara-saudara. Jadi kalau kita hidup ini harus tujuan, ada tujuan ya. Panggilan itu kalau bisa ada misi dan visi. Bukan hanya dipanggil tapi nggak melakukan apa-apa. Ambil tuh tuanya jiwa. Kadang gini loh saudara, di dekat kita aja ada yang tidak makan ya. Kita bisa ke restoran. Makanya saya kalau bikin status itu hati-hati sekali, nggak berani. Karena pernah begitu ada teman bikin status ya, memang belum bertobat banget ya. Jalan-jalan sampai bilang, Bu, itu status si ibu itu luar biasa. Yang kita aja di sini kadang mau beli beras itu hati saya hancur gitu. Jadi makanya saudara, yuk kita kalau bisa nih, kan dikatakan di Lukas 14 ayat 13 juga kan, kalau engkau mengadakan perjamuan itu tahu ya, kayak ulang tahun, acara apa, undanglah fakir miskin, undanglah orang-orang cacat, ya orang buta. Jadi kalau kita dulu nggak tahu diri, kalau pesta itu ulang tahun, undang sana, undang sini, teman-teman dikasih makan, sementara di luar sana. Jadi ketika saya mengalami Tuhan, itu tidak saya lakukan lagi. Kita bersyukur sama orang-orang susah. Jadi saya berharap ya saudara-saudara di sini, panggilanmu apa tujuanmu, kalau bisa ada visi-visimu. Ketika nanti terjadi pengangkatan, engkau mempunyai legasi, warisan di bumi ini. Seperti ini ya, ada ruko, tempat gereja ya, kayak Cimaria, nanti terangkat dia meninggalkan pasukan akhir zaman, namanya PAS. Amin. Amin. Jadi itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo, shalom, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Alexander dari PAS Jakarta ya. Saya sebenarnya sih banyak sekali ya kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Mungkin salah satunya aja ya, yang kemarin saya kesaksian di tempat di Bukit Doa. Saya itu sedikit cerita histori saya. Saya dulu emang orangnya, kebetulan saya lagi sama ibu saya juga. Emang saya dulu orangnya sangat-sangat bandel ya, dalam arti pergaulan bebas segala macam. Setelah itu saya ikut Tuhan, dan akhirnya ya karena beberapa hal saya kerja, terus saya keluar pelayanan, terus satu waktu Tuhan tegur saya melalui ibu saya. Jadi waktu itu hari Sabtu siang sekitar jam 12 siang, ibu saya dibawa ke rumah sakit Hermina di Dagogot. Jam 12, kebetulan saya lagi keluar, lagi ketemu orang, saya kerjanya sales, jadi banyak ketemu orang di luar ya. Dan jam 12.04 itu jam 12.10 itu saya dikabarin bahwa ibu saya udah masuk ke Hermina. Akhirnya sampai di Hermina dan Bogor, Mama udah di ranjang rumah sakit. 12:30 Mama udah lewat, udah benar-benar gak sadarkan diri. Sebelum itu emang udah sempat mau step ya, udah step gitu sampai dia gigit lidahnya sampai berdarah, dan ternyata emang ibu saya itu ada asam lambung. Memang asam lambung itu kan nggak boleh kepahitan ya. Memang saya orangnya bandel banget sih. Jadi semua pergaulan saya, ya pergaulan lah. Nah singkat cerita, dari 12:30 sampai jam 5:30 sore, saya benar-benar nangis sejadi-jadinya mungkin saudara punya anak, kalau anaknya lagi ngambek atau lagi sedih lah ke orang tua, itu nangis. Dan saya pun juga anak tunggal, jadi segala sesuatunya repot. Kalau anak tunggal kan, kalau orang tua ke rumah sakit gak ada yang tuker seat ya, gak ada yang jaga. Jadi 5:30 siang sampai 5:30 sore itu saya benar-benar nangis di samping ranjang ibu saya. Teman-teman gereja saya datang, Alex sabar ya, kuat ya, Tuhan pasti sembuhin Mama. Karena itu memang Mama nggak sadar, udah menurut pengakuan Mama saya udah hilang, udah di persimpangan jalan. Jadi 1:30 sampai 5:30 saya nangis sampai jam 6 kurang 10 kalau nggak salah. Saya berdasar, saya bilang gini sama Tuhan, aku tahu aku banyak salah, aku tahu aku banyak dosa. Karena dari dulu aku lari dari panggilan Tuhan. Nah ini yang perlu kita harus tahu ya, masing-masing kan punya panggilan ya. Jangan sampai seperti hidup saya, jangan sampai seperti Nabi Yunus.
ditelan sama ikan paus. Kalau saya kan enggak, cuma melalui ibu saya ya ditegur. Nah, akhirnya waktu jam 6 kurang 10 itu saya berdoa. Saya berlutut sama di samping ranjang ibu saya. Saya pegang, saya bilang gini, Tuhan tolong sembuhin mama saya. Saya mau bertobat, saya mau minta ampun, saya mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Nah, nggak lama itu seperti Bim Salabim. Seperti mungkin kalau di sini ada yang pernah nonton film Marvel gitu ya. Maksudnya film kayak gitu. Jadi pas saya bilang, saya mau sungguh-sungguh serahkan hidup saya Tuhan. Full pelayanan sama Tuhan. Setelah saya ngomong gitu, saya nggak bilang amin ya. Nggak lama, tangan ibu saya sadar. Tangan ibu saya langsung bergerak. Tadinya itu benar-benar udah hilang. Bahkan sudah di persimpangan jalan kalau menurut pengakuan ibu saya. Jam 6 itu tangan ibu saya mulai bergerak sendiri. Tapi setelah itu bukan saya sadar. Bukan saya ingat sama dasar saya. Setelah mulai pemulihan ibu saya makin parah. Makin kacau, hidup saya lebih kacau dari yang sebelum-sebelumnya. Akhirnya sampai satu ketika Tuhan pepet saya. Dari ekonomi, dari segala macam lah. Dulu emang saya enak lah hidupnya. Semua diberkati apa-apa, bisa kebeli lah. Itu ada saksi hidupnya ibu saya sendiri. Ibu saya selalu suka bilang, ayo pelayanan lagi, nak, pelayanan lagi, masuk pelayanan lagi. Kebetulan juga teman saya juga, Asti di Dagogot ya. Dia juga suka bilang, ayo pelayanan lagi Lex. Tapi saya bebal. Saya pikir, gua hebat nih. Setiap approach, setiap ketemu customer, setiap meeting ketemu goal terus. Jadi saya pikir, gua hebat nih. Siapa sih istilahnya? Bahkan saya kerja di salah satu perusahaan sampai saya jadi jabatannya jadi asisten direktur marketing. Itu yang benar-benar luar biasa. Waktu luar biasa dalam hidup saya. Penghasilan saya dulu ya lumayan lah. Tapi saya sombong. Nah itu yang Tuhan gak suka dari hidup saya. Saya sombong. Saya pikir, saya siapa ini? Ya kan saya, jadi setelah ibu saya dipulihkan, makin parah. Akhirnya Tuhan pepetkan, satu waktu hidup saya seperti layangan. Jadi sehari di mana, jadi udah kayak burung. Nah satu waktu saya sempat cerita juga sama Cimaria, Tuhan pepetkan saya ada pekerjaan di Cirebon. Di Cirebon, saya kerja di situ, terus saya cari gereja di situ. Nah, di situ Tuhan tempah karakter saya yang masih sombong. Saya tinggal satu gereja, saya nggak mau sebut ya gerejanya. Saya tinggal satu gereja, kebetulan pendetanya masih Manado, saya Sulawesi ya, Manado. Di situ saya ditempa. Tiap hari bangun pagi jam 5 pagi. Kalau nggak bangun, diketok kamar saya. Begitu saya buka, disiram pakai air. Bangun, jangan malas kamu. Jadi itu benar-benar pendetanya radikal ya. Maksudnya emang bagus sih, radikal dalam Tuhan tuh bagus. Saya pas hari pertama saya nangis, saya telepon mama saya. Saya bilang, Ma, saya nggak kuat, saya mau pulang, saya mau kabur, balik lagi. Dan mama bilang, sabar. Kalau papa saya bilang, pulang lu ngapain itu di situ. Sehari itu pagi saat teduh jam 5 di gereja. Memang saya kebetulan tinggal di gereja. Kalau saya nggak bangun, diketok-ketok tuh kayak orang kemalingan. Gedor-gedor pintu, bangun. Begitu saya buka, belum terkumpul nyawa saya. Ya gimana sih teman-teman, mungkin baru kehilangan begini, terus tiba-tiba pas buka, Jadi kan subuh-subuh itu dingin sekali ya, maksudnya. Jadi ya udah. Terus pas setelah bangun, langsung buru-buru siap-siap. Pas saat teduh di gereja itu, ditegur juga sama pendetanya, sama hamba tuannya. Lagi live streaming juga. Ditujuk-tujuk gini. Aduh, saya benar-benar nangis banget. Terus kamar saya juga, ya ini sih masih mending ya, masih bagus ya. Kamar saya juga bukan dibilang kamar, kayak gudang. Suka ada ulat bulu, suka ada kaki 1000 gitu. Jadi saya tidur di bawah. Hari pertama itu dikasih kasur lumayan tebal. Wah, enak nih. 2 hari kemudian, karena saya nggak taat, ditarik kasurnya ditarik. Jadi saya kasih kasur tipis banget begini. Coba kan bayangin, sakitnya minta ampun kalau pagi udah begitu disiram air, terus tiap subuh lagi kan. Jadi kalau orang sudah bilang, aing teh kumaha ya clear gitu. Jadi sempat ngebatin ya.
sempat bilang, aduh nih kalau bukan hamba Tuhan udah lu jual gua borong. Apalagi kan kalau Sulawesi kan lu colek, mungkin mohon maaf ya orang Sulawesi, kalau orang Sulawesi kan kalau lu colek senggol gua bacok istilahnya. Soalnya tiap pagi itu nggak ada salah, nggak ada apa, bangun baru melek mau ngumpulin nyawa dulu kan. Kita kan kalau saya kan kalau bangun kan harus duduk dulu, istilahnya melek apa, biar rohnya kekumpul dulu. Ini nggak mau gimana kamu buka ya, ini udah gedor-gedor kayak orang gila gitu. Bangun. Pas buka udah air seember weh. Tiap hari begitu terus. Jadi ya puji Tuhan, saya diproses di situ. Dan beberapa bulan saya di situ, dan waktu saya keluar dari situ saya pamit sama orangnya. Om, terima kasih atas didikannya selama ini ke saya mohon pamit, minta maaf kalau saya ada yang salah. Lalu Om bilang, nggak apa-apa Alex, kapanpun kamu kesini, kita welcome. Dalam hati saya, aduh nggak lagi deh. Saya nggak enak banget ya. Ya emang gitu sih. Jadi yang saya mau sampaikan adalah, di saat kita kan hidupnya masing-masing punya panggilan ya, jangan lari dari panggilan. Karena nggak enak banget prosesnya. Itu aja sih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik pada kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bapak. Kami sudah memuji memuliakan Engkau Bapak. Biarlah pujian dan penyembahan ini Bapak menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah kesaksian itu untuk lebih lagi memperkuat iman kami kepada Engkau Bapak. Karena Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Bapak. Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bicaralah Bapak. Memakai hamba-Mu ini Bapak. Sembunyikan mereka di belakang salib-Mu Bapak. Pakai terus Bapak apa yang Kau akan sampaikan, isi hati-Mu Bapak melalui hamba-Mu ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, haleluya. Amin. Haleluya. Ya, shalom. Saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita boleh berkumpul di tempat ini dengan satu kerinduan ya. Maksudnya kita bisa berkumpul di tempat ini satu pertemuan yang membuat kita boleh lebih lagi saling mengasihi, ya kan, saling mengenal. Dan juga saya percaya di Pas Agape ini ada yang rencana Tuhan, destiny Tuhan yang ditaruh dalam setiap kita ya. Dan saya percaya dalam setiap diri kita ini ada rencana Tuhan. Jadi tadi kesaksiannya sungguh luar biasa ya. Dari Bu Kesia juga, saya baru tahu juga dia ada orang tuanya termasuk salah satu pendiri gereja ya. Sebenarnya saya juga baru tahu juga waktu saya pulang ke kampung di Banyuwangi itu, ternyata kakek saya itu salah satu pendiri gereja GKT di sana. Jadi gereja kalau orang bilang tuh kayak bahasa Kuoi zaman dulu gitu ya, gereja Tionghoa gitu pendirinya. Ya, masih ada kuburannya gitu ya. Salah satu pendiri gereja ditulis gitu ya. Dan kita ini sebetulnya membawa tongkat estafet. Ya, anak-anaknya kita semua loh, yang mungkin orang tuanya Kristen ya kan, kita semua ini harus lebih semangat lagi. Kita tahu kita di penghujung akhir zaman, kita harus lebih kuat lagi, lebih bersemangat lagi. Ya, tidak ada yang loyo, yang bermasalah. Memang masalah ada, memang berat ya. Ya seperti barbel aja. Ini kan, ngangkat kayak beban itu barbel, sehingga otot-otot iman kita terbentuk, ya, sehingga tubuh kita sehat kuat, roh kita kuat, ya saudara. Dan kemarin juga saya ada pergi ke Bukit Doa Depok ya, Alek ikut. Nah ini kesaksiannya bagus, saya bilang kamu nanti kesaksian ya. Ada yang beberapa hal yang dia lupa. Saya juga nih, kamu hidupnya kayak sinetron ya, saya bilang gitu. Dia katanya sudah mau menikah ya, tapi pacarnya meninggal, saudara. Ya, hampir seminggu ya sebelum pernikahan karena kanker otak ya. Itu memang saya bilang hidup kamu kok masih muda gini kok kayak mengenaskan gitu ya. Tapi saya percaya di balik semua masalah penderitaan dalam hidup kita tuh sebetulnya itu adalah tempaan.
daripada Tuhan sendiri. Supaya kita yuk masuk dalam tracknya Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan. Apa Tuhan rencanamu gitu ya. Dan juga dia masih muda, kata dia gaji sebulan bisa 50 juta, 100 juta sebulan. Saya bilang, gaji apa itu Lex? Saya bilang. Ya itulah, kita dikasih kepercayaan. Bisa nggak kamu 100 juta gaji sebulan? Ya, bisa ngangkat hati, sombong, ya kan? Wah, pikirannya udah mau beli mobil, tas mewah atau apa gitu kan? Ya, kita bisa dipercaya nggak hartanya Tuhan? Apa untuk kepentingan kita? Hoya-hoya nih, apalagi masih muda, ya kan? Nah, itulah jalannya salah. Akhirnya Tuhan pecut lagi, hukum lagi supaya apa? Seperti anak nakal nih, ya kan? Ada tongkat didikan Tuhan. Kata Tuhan, barang siapa ku kasihi, ku hajar, ku tegur supaya kau berbalik dan bertobat. Saudara ya, puji nama Tuhan luar biasa. Saudara yang kesaksian tempat ini juga Ibu Sitinjak juga tadi. Saya bilang nanti ini Ibu Sitinjak bukan kesaksian, udah khotbah. Saya bilang. Ini khotbah aja. Jadi kalau para pemimpin pas harus sudah bisa melihat nih siapa nih leader-leader yang akan datang gitu loh. Kayak saya lihat, wih di Pak ini udah bisa jadi leader. Ayo Pak, dia semangatnya ada, ya, dia rohnya menyala-nyala dan dia juga mau dididik, mau cepat belajar, mau taat dan cepat minta maaf kalau misal salah. Ada orang yang bebal, gua nggak salah, lu yang salah. Banyak di pas ini, banyak sekali yang bermasalah di Jakarta itu. Udah sebulan sekali, kalau pas Jakarta yang lain ya terserah ya, mau tiap minggu buka, ambil pelayanan, kunjungan atau kemana, ya. Jadi sibuk, jangan ngumpul terus, ya jadinya pada berantem saudara, ya kan? Api dengan api kepanasan. Coba kita garam dunia, garam sama garam ketemu, tambah asin saudara. Ya, harusnya kita jadi terang di tengah kegelapan. Cari orang yang belum percaya Yesus, ya kan? Cari yang dalam kegelapan, mereka yang lemah, ya kan? Dan juga yang mereka yang belum mengenal Kristus, kita berikan rasa garam. Akulah terang dunia, akulah garam dunia. Ya, itu firman Tuhan. Jadi kemarin pada waktu ke Depok, nah ketemu lagi tuh orang-orang yang luar biasa benar. Kesaksian hidupnya juga, aduh Tuhan, dari umur 5 tahun matanya buta, kena timpuk batu. Ya, Bu Anneke ya. Nah, ini langsung korneanya rusak. Jadi kalau harus ganti kornea itu dua-duanya. Dari umur 5 tahun dikasih ke orang lain. 5 tahun kasih ke orang lain, jadi seperti dibuang. Jadi banyak kesaksian, tapi sekarang dahsyat, saudara, penjangkauan jiwanya luar biasa. Dan ada satu lagi, maaf kata ya, kakinya buntung dari lahir. Nah kita ketemu lagi, waduh, dia benar-benar radikal lagi untuk penginjilan. Akhirnya memang dia saat ke gereja di mana yang dulu, saudara tahu nggak yang STT Setia pernah didatangi sama orang-orang yang radikal, yang lehernya putus, namanya Pak Domingus. Ternyata dia satu gereja sama Pak Domingus itu. Saya bilang, saya pernah panggil Pak Domingus, ya. Nah saudara, pada saat saya pernah manggil Pak Domingus itu, hadirat Tuhan kuat banget deh. Jadi seperti Tuhan tuh mau naruh ini, akan ada roh martir. Jadi hadirat Tuhan yang kuat itu ya saudara, membuat kita on fire, nggak takut kematian. Ya, pokoknya yang pakai ini masker kalau Jenderal Bintang 3 datang tuh, DP, lepas, jangan terselubung katanya. Gak usah takut kematian. Justru makin dibekep makin gak sehat, saudara. Ya, jadi kita anak Tuhan jangan takut dengan kematian. Ya, saatnya kita ini kuat dan jadi pemenang. Jangan kita ini baru sedikit takut, melangkah takut, apa takut. Waduh, saya bilang udah, ini kita harus pasukan Tuhan yang satu dengan yang lain mencas gitu loh. Misalnya yang ketakutan, kamu gak boleh takut, katakan aku berani, aku bersama Yesus, aku mampu, aku sanggup lewati semua masalah, aku bisa. Jadi diperkatakan, di transfer spirit semuanya ya. Jadi di pas ini saudara ada satu hubungan dengan Roh Kudus. Jadi bergerak sesuai tuntunan Roh Kudus. Ya, kadang nanti ngumpul seperti ini, ya udah ayo kita ngumpul, kita cas di hadirat Tuhan. Dan nanti kemudian mau gimana, mau kemana,
Ada juga yang masih mau jualan, mau dagang, mau apa. Nanti ketemu dengan jiwa-jiwa tuh. Bisa ngobrol, bisa apa. Tiba-tiba ada yang curhat, ada yang nangis, ada yang minta didoakan, saudara. Kayak kemarin ada kesaksian di Depok, saudara. Dia lagi duduk santai gitu. Sebelahnya di stasiun kereta api. Dia nyanyi lagu gereja, lagu Kristen. Dia nyanyi. Terus sebelahnya si ibu bilang, "Pak, Bapak Kristen ya?" "Iya, memang saya Kristen." "Ini lagu rohani ya Pak?" "Iya, lagu rohani." Bapak mau nggak doain saya sedang sakit?" "Oh mau, tapi ibu doanya itu ya pakai nama Nabi Isa, itu Tuhan Yesus, itu Tuhan saya Nabi Isa," katanya. "Mau ibu didoain pakai nama Nabi Isa?" Mau, saudara. Orang Bani Kedar pun tahu Nabi Isa itu penyembuh. Bahkan di Al-Quran itu nama Nabi Isa itu lebih banyak disebut, ya. Pada saat didoakan sembuh loh, saudara. Haleluya, beri kemuliaan dari Tuhan. Jadi akan banyak kesaksian kita. Kemarin saya melayani di JDW, pergilah temanya. Jangan di rumah terus dengan pusing dengan semua masalah kehidupan. Gak akan habis, saudara. Memang kita masih dalam keluarga, anak, ngurus tetap, tapi selebihnya Tuhan kirimkan satu jiwa. Tuhan, aku mau pergi nih Tuhan, ketemukan dengan jiwa-jiwa. Asti juga suka pergi nih, ketemukan Tuhan dengan jiwa-jiwa yang bisa diberitakan Injil, ya, diberitakan kabar baik atau sharing apa, ngobrol apa. Kadang dari orang-orang yang belum dikenal pun Tuhan tiba-tiba kirimkan, saudara. Ya, luar biasa. Apalagi kalau yang berdagang, ya, kayak yang ini juga berdagang kue itu banyak tuh langganan-langganannya. Nah, Tuhan taruhlah firman-Mu di mulutku, taruh perkataanmu di mulutku. Apa saja, ini waktunya sudah sangat singkat, saudara. Karena kegelapan akan segera datang. Saya belum lama juga dikasih penglihatan mimpi itu, dunia itu udah gelap, saudara. Ada titik-titik terang gitu. Itu Tuhan ngomong akan terjadi malapetaka, goncangan, gempa, tsunami, apapun terus akan berentet, makin cepat dan waktunya akan semakin singkat. Ya, lagi di sini lagi, apalagi kita punya HP gini bisa tahu, saudara, terjadi di mana, bencana di mana. Ya, tahun 2023 ini kita rebutan jiwa-jiwa dengan iblis, di mana iblis juga waktu gempa kemarin yang di Turki itu, saudara, lagi jam 4 tidur semua, tiba-tiba bangun tuh, wah, saudara, mikir nggak kita bangun langsung dalam kekekalan? Ya kan, saudara mikir nggak lagi terlelap nih kita, ribuan loh, puluhan ribu yang saya dengar, 60.000 orang tuh yang dari Turki, Suriah, bangun itu diambil setan atau diambil kuasa dari Tuhan, percaya Yesus, ya saudara. Jadi ayo kita rebutan dimanapun caranya, Tuhan. Ini jiwa-jiwa Tuhan banyak yang harus kita kabarkan, beritakan, ya saudara. Mungkin saudara juga punya kerinduan, keinginan hati saudara apa nih ke depannya, destiny Tuhan apa nih. Kayak Alex juga masih tetap dia bekerja, memang karena kita juga perlu ini ya, mengisi perut, ngisi apa ya, harus kerja. Tapi kalau memang pure pelayanan, Tuhan akan bawa, Tuhan akan berkati, nggak akan kekurangan. Saya lihat, perhatiin orang-orang yang dia pekerjaannya murni pelayanan, Tuhan cukupkan dari pelayanan. Kalau memang masih ada sampingan dan pelayanan, nggak apa-apa. Kayak saya juga nggak apa-apa. Masih ada yang mesen-mesen atau apa, nggak apa-apa gitu, bikin aja gitu kan. Jadi apapun kita lakukan, kita kerjakan, semuanya untuk Tuhan. Ya, jangan kita ini, waduh, leha-leha, waduh, zona nyaman, ya, waduh, ada yang sebagian zona nyaman, ada sebagian lagi bergolak dalam keluarganya, ya. Tapi nggak apa-apa, proses pasti ada dalam setiap anak Tuhan, ya. Dan itu memurnikan iman kita, menguatkan roh kita. Jadi jangan kita jadi anak Tuhan yang disangkar emas gitu ya, zona nyaman. Seringkali saya di bawah Tuhan nggak ke zona nyaman loh. Maria, Cimara kemarin baru di Bandung, sekarang udah di Depok, sekarang udah di JDW. Suara hilang, saudara, kemarin ya. Saya minta suami saya tumpang tangan.
kepala saya, Pipi tolong doain, ini suara udah nggak ada nih. Masa saya diundang JDW udah berapa bulan lalu saya datang nggak ada suaranya. Terus di mobil juga Asti tahu ya, minta doain teman-teman semobil yang ikut, doain Cimaria. Suara udah hilang saudara. Mungkin kecapean juga, masuk angin juga gitu ya. Jadi saat ini juga dari Lafon ke Citra, ke Cibubur, ke Serpong, nanti ke ini lagi, ke Citra lagi. Besok ada 2 pelayanan di gereja, pagi sama sore gitu ya. Besok Seninnya ngajak suami ke rumah sakit, nah baru udah ke rumah cucu lagi. Jadi sibuk ya Mami, gimana sih Mami kok jadi sibuk, kata anak saya bilang. Ya nggak apa-apa selagi ada waktu, saya bilang. Jangan kita malas-malas ya, apa yang bisa kita kerjakan, lakukan. Sehingga kita jadi hamba yang setia, hamba yang mengerjakan talenta-talenta. Walaupun saya juga suka bilang, kemarin diingetin lagi sama temen yang di Depok ini, Yohana, Cimaria, ini tahun kegoncangan. Ini nanti harta bangsa-bangsa mengalir pada orang benar, kepada kita. Amin. Saya bilang, diingatkan lagi, kadang kita Lumbung Yusuf juga, maksudnya pas-pasan lagi ya. Ada dana buat ini, ada dana buat ini, ada dana buat ini. Ya, di Maria, maka jangan nama pas-pasan. Saya bilang sama teman yang di Jakarta, ada satu dia juga udah pelayanan juga. Kita dibilang pas agape, pas-pasan loh. Saya bilang, tapi saya sih nggak apa-apa, memang itu iman, saya bilang gitu. Jadi kita nggak mengandalkan deposito kita, nggak ngandalin duit gitu ya, ngandalin Tuhan sepenuhnya. Makanya, Cimaria ini ya, tersinggung nggak dibilang gitu? Enggak, saya nggak tersinggung, saya ketawa aja. Memang pas agape itu pas-pasan, saya bilang. Pas mau beli mobil ada, pas mau beli ke Israel ada, pas mau pelayanan apa ada. Harus diimani seperti itu, saudara ya. Jadi pas mau ngasih orang ada, pas mau bikin pelayanan ada, pas mau bikin acara ada aja. Karena kalau saya belum keluar uang gitu ya dari Lumbung Yusuf, kayak, aduh, ditahan nih. Jangan dulu pengeluaran, karena nanti yang lain-lainnya nggak kebagian. Malah nggak ada yang masuk. Pada saat saya iman, nabur aja. Tuhan masukin lagi. Makanya bergantung dengan Tuhan, bergantung dengan iman hidup kita ini. Saya dari kecil sampai saat ini nggak punya tabungan, nggak punya deposito. Kalau saudara kasih tahu. Jadi hidupnya sampai ada, tahu nggak saudara? Ada yang teman yang di toko nih ngeles sama saya, Cimaria, kamu tuh nggak punya tabungan? Nggak punya deposito? Nggak ada. Nanti kalau yang sakit gimana? Ntar kalau ada keperluan mendadak gimana? Ya udah, serahin Tuhan aja, doa, saya bilang gitu. Aduh, dia sampai geleng-geleng kepala. Kadang orang tuh maunya biasanya ada tabungan loh, ini ada jaga-jaga loh, gini. Memang bener hikmat sih. Tapi aku tuh nggak bisa begitu, karena banyak yang dibagi gitu, belum keluarga, belum pelayanan, belum anak gitu ya. Tapi sampai hari ini Tuhan janji, Tuhan ya dan amin, tidak pernah kita kekurangan. Jadi ya, kalau Cimaria mengalami terobosan, saudara juga harus mengalami terobosan. Kalau Cimaria mengalami pemulihan, saudara juga harus mengalami pemulihan. Jadi Cimaria hidupnya gak khawatir, saudara juga jangan khawatir. Khawatir itu manusiawi, kadang muncul nih. Cuma langsung doa, Tuhan, aku khawatir ini, aku serahkan. Tuh, ya. Jadi berikan apa yang merupakan kekhawatiran kita jadi doa. Selalu terhubung dengan Tuhan, doa aja. Serahkan sama Tuhan, ya. Nah, sini ada ayatnya yang saya tadi Tuhan taruh di hati. Dikatakan, saya baca ya. Nanti hidup ya, ini aja. Ya, saya bacakan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu.
Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Makanya namanya pasukan akhir zaman agape. Kasih Tuhan yang tidak ada syaratnya. Kita juga harus nempel dengan kasih Tuhan sehingga kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Amin. Ya saudara, saya juga berpikir gini dulu ya, merenung gitu. Sekarang teknologi canggih. Amerika, Cina, dahsyat ya kan. Dari HP ini aja kita bisa melihat dunia luar gitu kan. Terus Roh Kudus bilang gini, semuanya nanti akan stop, akan berakhir. Pengetahuan akan berhenti. Padahal ayat-ayat sebelumnya pengetahuan manusia bertambah. Tapi ada ayat yang lain, pengetahuan akan berhenti. Kepandaian manusia akan stop. Semua yang kita kerjakan, kita lakukan satu hari akan stop, akan berhenti. Kita akan pulang ke rumah Bapa yang kekal. Jadi, saudara begitu dahsyat melayani sana sini. Kalau saudara tidak punya motivasi yang hati yang murni, hati yang benar, sia-sia suatu hari pekerjaan saudara terbakar. Makanya seringkali kita kalau udah ada yang ambisi, ambisi pribadi, lagi. Saya juga termasuk loh. Pengen gini, potong lagi sama Tuhan. Pengen gini, potong lagi. Jadi apa yang maunya Tuhan, bukan maunya kita. Ya, seringkali saya juga banyak sekarang kenalannya banyak hamba-hamba Tuhan ya kan. Mau potong satu dengan yang lain juga proses, saudara. Bukan hanya dipas aja, pendeta itu pada proses juga. Punya masalah, pada berantem, saudara. Pada gini-gini, pada nyolot-nyolot. Dia kata-kata kasar. Pak, jangan gitu Pak, Bapak kan udah gembala. Kata-kata ada hati-hati. Enggak Cimaria, kalau nggak digituin dia nggak sadar. Waduh, pendeta sama pendeta. Saudara, ada lagi ibu gembala. Papa doa puasa yang banyak ya Pak. Nanti banyak yang manggil. Urapan Papa nanti tambah dahsyat kata gitu. Nanti banyak yang manggil. Amplopnya tambah banyak. Ya, motivasinya salah, saudara. Waduh, banyak deh sekarang mah. Jadi coba dimurnikan hati kita kembali lagi, ketulusan dalam pelayanan Tuhan itu apa sih Tuhan? Ya, duduk di kaki Tuhan, banyak menangis di kaki Tuhan. Kalau enggak bisa sombong. Pelayanan musir setan, pelayanan ini. Naik hati. Hati-hati kalau udah naik. Seringkali ayo kita berlutut lagi, Tuhan. Sebetulnya aku ini nggak bisa, nggak mampu. Tuhanlah yang pakai saya, mampukan saya menangis lagi di kaki Tuhan supaya kita rendah hati. Ya, jadi jangan lupa kita di pas ini mendekat, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, baru ke sesama. Kalau enggak sudah ditolak, percuma saudara habisin waktu banyak bernubuat, penglihatan, ya, terus juga pelayanan sana sini. Tuhan bilang aku nggak kenal. Siapa kamu? Aduh sedih banget loh kalau Tuhan datang nanti. Siapa kamu ya? Aku gak kenal. Aduh sedih banget Tuhan. Aku udah banyak menyembuhkan orang. Aku udah ngusir setan. Aku udah pelayanan sana sini. Tuhan bilang aku gak kenal Mak. Aduh saudara. Jadi bukan saya mengangkat pelayanan, enggak. Jadi kalau bisa ayo semangat saya juga ya sana sini ya, terus Cibubur juga sana sini. Ayo nih contoh ya pas Serpong pelayanan juga ya, pas Kelor juga udah mulai bergerak ya. Tapi bangun hubungan pribadi setiap hari dengan Tuhan, doa ya, menyatu dengan Tuhan, pribadi Tuhan dengan firman, dengan Roh Kudusnya. Disitulah mengalir pelayanan. Pelayanan apa? Dari diri kita sendiri, bangun mesbah. Baru keluarga kita lihat suami, anak-anak, cucu, mantu semuanya diingatkan, didoakan, dinasehati. Barulah kita ke saudara, baru keluar. Ya, jadi kita punya dasar yang kokoh. Jangan sampai kita nanti mendirikan rumah di atas pasir. Ya sekarang banjir banyak, sudah nonton rumah tuh pada rubuh kegerus air. Pondasinya nggak kuat saudara.
Apalagi yang hidup di dua perahu, satu Tuhan, satu kuasa kegelapan. Ada juga, tetap ke gereja, tetap ke dukun. Saya banyak juga teman yang seperti itu. Kami dapat kabar dari yang lain, Ci, dia mah pelayanan di gereja, tapi ke dukun mah iya juga, Ci, katanya. Waduh, saya bilang, gawat nih saudara ya. Akhirnya saya lihat kehidupannya dibawa turun. Utang di mana-mana. Juga akhirnya pekerjaannya juga nggak diberkatin. Kenapa? Bimbang antara Tuhan sama kuasa kegelapan masih. Ya saudara. Jadi kita di pas agape ini yuk dimulihkan lagi. Jadi pasukan akhir zaman itu seperti apa sih? Kita sudah di penghujung banget deh. Jadi kita Tuhan, karena Tuhan apalagi ya Tuhan. Ini kita di penghujung akhir zaman Tuhan. Kegerakan apa yang Engkau mau? Akhirnya saya dihubungkan dengan Bu Anake yang punya ruko ini, ngontek sama saya Rebo mau ketemuan. Dia juga membawahi 30 pendeta. Harus ada kegerakan. Dia merasa mungkin stuck ya. Dia maaf kata menggaji pendeta 30 pendeta. Tapi harus ada kegerakan. Apa? Gak hanya glosor uang dari pekerjaan dia, tapi harus menghasilkan jiwa-jiwa. Menghasilkan tuayan, ya kan? Kayak kita lah petani tuan. Nih kamu saya kasih talenta, nih kamu saya kasih berkat, nih kamu saya kasih uang. Dikerjakan, dilakukan, menghasilkan 5 kota, 10 kota, ya kan? Saya juga demikian, saudara pikir saya nggak jadi beban. Orang-orang yang nyumbang di Lumbung Yusuf, ya kan? Saya harus bagikan dan saya harus lihat ada tuayan nggak? Ada orang-orang yang dikuatkan gak? Ada orang-orang yang dibawa dampak gak dengan YouTube ini? Dengan bahkan mereka yang membagi itu loh. Jadi kita harus punya rasa tanggung jawab. Tuhan gimana nih? Saya juga suka doa, Tuhan, aku harus sampai melihat tuayan besar, big revival, ada kebangunan rohani, ada hati yang dikuatkan, ada hati yang haus dan lapar akan Tuhan, akan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ya, puji teman Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Kita akan pujian penyembahan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Nanti biar Roh Kudusnya akan membawa kita ya. Mau penyembahan atau mau masuk dalam doa peperangan atau apa ya. Saya percaya kita semua tetap on fire. Kalau ketemu pas dengan pas, waduh, saling transfer spirit gitu ya. Ada kekuatan roh, ada sukacita. Ya, ada hal yang Tuhan bawa kita naik lagi, bawa kita pada destiny Tuhan, rencana Tuhan, ya. Karena saya percaya ini wadah yang Tuhan mau di akhir zaman ini seperti apa kita ini akan Tuhan bawa. Amin, haleluya. Mari kita sembah Dia. Huralabaya shande, hikalalabaya shande, labaya sikaralabaya so. Dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, katakan engkau
Bahkan kegoncangan ini akan menghasilkan tuai yang besar, tuai yang besar, tuai yang besar, tuai yang besar di dalam nama Yesus. Kegoncangan ini akan mengalir harta orang fasik kepada orang benar. Kami ambil, kami rebut jarahan di dalam nama Yesus. Aku perintahkan utara, barat, timur, selatan, harta bangsa-bangsa akan masuk di dalam rekening-rekening kami, dibagikan untuk tuayan, dibagikan untuk orang-orang miskin, dibagikan untuk penginjil-penginjil, hamba-hamba Tuhan, dipakai untuk memberi makan banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Kau bekerja terus dalam hidup kami, dan kami pastikan yang tidak pernah terpadamkan lagi, karena kami tahu kepada siapa kami percaya, dan kami tahu kepada siapa kami menyembah. Allah kami Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, Allah yang maha kaya, Allah yang maha limpah, dan tidak pernah kami Tuhan kekurangan apapun. Sesuatu pun yang baik selalu datang dalam hidup kami. Terima kasih, walaupun ada didikan, ada hajaran, ada koreksi dari Tuhan, tapi kami mau diproses, kami mau dibentuk, kami mau dihajar lagi Tuhan, kami mau dididik lagi, supaya kami berjalan dalam kebenaran, supaya kami berjalan dalam rencana Tuhan, supaya kami berjalan dalam kehendak-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu sudah turun pada kami semua, sudah kami terus on fire with Jesus, kami terus menyala-nyala di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin.